Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan progres eh, program saya. Jadi pada yang tahap awal programnya itu dibuat dengan konsep sederhana untuk mencatat kehadiran mahasiswa dan memprediksi apakah mahasiswa akan datang tepat waktu ataupun terlambat pada pertemuan berikutnya. Jadi program ini bekerja dengan cara membandingkan jam datang mahasiswa dengan memulai kuliah. Jika mahasiswa datang sebelum atau sama dengan jam mulai, maka statusnya dihitung tepat waktu. Sedangkan jika datang setelah jam mulai mata kuliah, maka statusnya itu terlambat. Setelah seluruh data pertemuan dimasukkan, program menghitung jumlah mahasiswa yang tepat dan terlambat, kemudian menghasilkan prediksi berdasarkan jumlah yang lebih banyak. Apabila jumlah yang tepat waktunya lebih besar, maka programnya akan memprediksi mahasiswa akan datang tepat waktu pada pertemuan berikutnya. Begitupun sebaliknya, jika jumlah terlambat lebih banyak, maka program prediksi mahasiswa akan terlambat. Namun konsep program awal ini memiliki beberapa kekurangan. Program hanya menghitung jumlah total tanpa melihat pola perilaku terbaru mahasiswa. Selain itu, programnya masih bergantung pada input jam datang sehingga pengguna harus memasukkan waktu setiap pertemuan. Nah, hal ini yang membuat proses input menjadi lebih rumit dan rawan kesalahan, terutama pada format waktu yang dimasukkan pengguna. Nah, pada tahap pengembangan pertama, konsep program ini mulai diperbaiki dengan menambahkan sistem prediksi yang lebih pintar. Jadi programnya tidak lagi hanya melihat jumlah keseluruhan, tetapi mulai juga menganalisis pola dari beberapa pertemuan terakhir. Dengan konsep ini, program dapat melihat kebiasaan terbaru mahasiswa. Misalnya, jika 3 pertemuan terakhir mahasiswa sering terlambat, maka program akan memprediksi bahwa mahasiswa cenderung terlambat pada pertemuan berikutnya. Nah, pengembangan ini membuat sistem menjadi lebih realistis karena mempertimbangkan perubahan perilaku mahasiswa dari waktu ke waktu. Akan tetapi, program ini masih menggunakan jam datang sehingga proses input tetap lebih susah atau rumit. Nah, pada tahap pengembangan kedua, konsep program diubah secara keseluruhan menjadi sistem analisis kedisiplinan mahasiswa. Jadi programnya tidak
tidak lagi berfokus pada prediksi kehadiran, melainkan pada penilaian tingkat kedisiplinan mahasiswa yang berdasarkan status kehadiran. Dalam konsep baru ini, pengguna tidak perlu lagi memasukkan jam datang. Pengguna hanya memilih satu kehadiran, yaitu tepat waktu, terlambat, atau tidak hadir. Lalu setiap status memiliki skor tertentu. Misalnya yang tepat waktu itu bernilai 100, yang terlambat itu bernilai 60, dan yang tidak hadir bernilai 0 misalnya. Nah, setelah seluruh data dimasukkan, lalu program akan menghitung total skor dan rata-rata skor kehadiran mahasiswa. Berdasarkan rata-rata tersebut, program menentukan kategori kedisiplinan mahasiswa berdasarkan seperti sangat disiplin, disiplin, dan kurang disiplin, atau tidak disiplin. Selain itu, program juga memberi evaluasi otomatis mengenai tingkat kedisiplinan mahasiswa dengan konsep baru ini. Program menjadi lebih sederhana digunakan karena tidak memerlukan lagi input jam, tetapi tetap mampu memberikan realistis analis yang lebih lengkap dibandingkan program yang sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan program menunjukkan perubahan dari sistem absensi sederhana menjadi analisis kedisiplinan mahasiswa yang lebih modern dan terstruktur. Di program awal hanya berfokus yang fungsinya itu untuk mencatat dan memprediksi kehadiran, sedangkan program yang sekarang yang sudah diperbarui itu sudah mampu melakukan penilaian, pengelompokan kategori, serta evaluasi kedisiplinan mahasiswa secara otomatis. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dalam progres ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.